Enggak gelap kali. Asalnya fotonya baru. Oke, gini, kan sebelumnya kita sudah punya yel-yel dengan yang instruktur yang sebelumnya. Karena saya melanjutkan supaya kita ini lebih biasa, lebih familiar dengan yel-yel yang sudah kita gunakan, saya akan tetap menggunakan yel yang sebelumnya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, apa kemarin jawabannya? Apa? Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya gimana? Pagi. Oke, jawabannya pagi luar biasa. Oke. Nah, jadi diingat, kalau selamat pagi apa tadi? Apa? Oh, boleh pakai gaya apa? Itu boleh untuk mengekspresikan. Oke, kalau semangat pagi apa? Pagi. Bagus ya. Bagus. Oke, sekarang saya akan mulai pembelajarannya. Tadi yelnya udah kita sepakati bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa? Semangat bapak, ibu-ibu. Aduh, kurang konsentrasi ini. Oke, kita ulang lagi. Ingat, selamat pagi apa? Selamat apa? Semangat pagi luar biasa. Oke, dikonsentrasikan. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Marlia Oktapina. Kalau mau manggil Marlia boleh, Oktav boleh, Pina boleh, Lia boleh, asal masih tetap di dalam lingkup nama saya. Oke, nah saya instruktur di LPK Semestaguna. Tempat tinggal saya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi saya ini uang Kitogali, uang Palembang. Oke, Saudaranya Bulembang. Terus nomor WA saya ada di sana. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala dalam pembelajaran ke depannya boleh dihubungi. Untuk alamat email saya di sana sudah ada. Nah, selanjutnya saya sudah memperkenalkan diri. Saya mau cek dulu kira-kira anggota kita ini udah full apa belum? Ada yang hadir atau enggak? Tapi sepertinya sesuai dengan yang di daftar nama yang sudah saya terima, ada jumlahnya 20 orang dan semua bangkunya berisi, berarti alhamdulillah sudah hadir semua. Ya? Alhamdulillah. Apa? Oh, boleh. Kalau ada kelas bapak saya ikut aja juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena kita ini di ruangan kelas ini kita menggunakan alat listrik, perangkat listrik, tidak terlepas dari itu. Untuk posisi kabel-kabelnya tolong dirapikan. Kenapa? Karena jika tidak hati-hati akan terjadi konsleting listrik seperti gambar yang kedua, yang di sebelahnya. Jadi akan terjadi kebakaran. Nah, gimana kalau misalkan kebakaran itu terjadi? Kita di sudut sana sudah ada ampar, alat pemadam kebakaran, bisa digunakan itu. Nah, misalnya kalau yang itu sudah tidak mempan, apinya semakin membesar. Jadi gimana? Cari exit areanya, cari titik kumpul. Jadi cari arah evakuasi, ada naik turun sesuai dengan petunjuk yang ada di sana. Nah, saya punya peraturan di dalam kelas ini ya. Di dalam kelas ini saya punya peraturan tidak boleh main HP. Kenapa? Supaya konsentrasi. Terus HP-nya di silent, bila perlu dimasukin tas. Kenapa? Biar HP-nya nggak manggil-manggil, pegang, ya kan? Kalau deket pasti dia mau minta pegang, ya kan? Terus betul. Jadi lebih aman kalau dimasukkan di dalam tas. Terus tidak boleh makan minum. Masa tega sama temennya? Itu siapa namanya? Maaf. Pak Brian, tidak boleh makan dan minum. Kasihan temennya nonton sampai ngiler-ngiler, ya kan? Kecuali kalau bawa makanannya untuk semuanya. Oke, selanjutnya peraturannya kita sudah disetting untuk berjarak.
Jadi komputer kita sudah disetting untuk berjarak sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, selain jaga jarak, kita juga harus menggunakan masker selama proses pembelajaran. Oke, sekarang di proses pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan kegunaan-kegunaan dari setiap perangkat lunak untuk desain. Jadi sudah dijelaskan. Saya mau tanyakan di sini, saya punya gambar. Kira-kira ada yang bisa membayangkan apa ini? Fotografer. Di belakang fotografer ada apa? Pemandangan. Oke. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam perangkat lunak. Terus perbedaan-perbedaan penggunaan perangkat lunak. Ada desain. Ada yang perangkat lunak desain vektor, ada yang berupa foto. Nah, di pelajaran kita ini kita akan menggunakan perangkat lunak desain untuk foto. Jadi untuk merekayasa foto. Dari gambar ini ada gambar orang yang sedang memfoto atau fotografer, di belakangnya danau. Jadi kalau yang ini, orang ini berupa objeknya, belakangnya adalah danau, itu berupa background. Background itu nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya nih, foto apa nih? Yuk, tolong dilihat. Model. Foto model. Foto modelnya di mana? Di pantai. Oke. Di laut. Jadi kita punya seorang cewek nih, lagi duduk, background belakangnya pantai atau laut. Nah, oke, selanjutnya di sini apa nih? Wes. Foto gandeng. Bikin pengen yang jomblo. Ya kan? Pasti jomblo itu yang. Oke. Nah, di foto ini ada yang tahu bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan pemandangan, ya kan? Danau, pantai. Nah, ini backgroundnya dia hanya satu warna. Hanya satu. Nah, kita untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan perangkat lunak rekayasa foto, yaitu Photoshop. Nah, apa itu background? Tadi kan udah kelihatan tuh gambarannya, background. Jadi background itu bukan cuma pemandangan, bukan cuma gedung, tapi juga bisa berupa gambar solid atau warna solid. Warna solid itu corak warna yang gradasi, yang tone-nya sama, artinya kalau merah-merah, kalau hitam-hitam, kalau biru biru. Oke. Nah, sekarang saya punya roadmap nih. Mengurut dari pembelajaran sebelumnya, nama pelatihan kita ini sama seperti sebelumnya, adalah di desain grafis media. Nah, unit kompetensi yang kita gunakan di sini adalah mengoperasikan perangkat lunak desain. Jadi yang kita operasikan adalah perangkat lunak desain. Jadi sekian banyak unit kompetensi yang ada di desain grafis media, ada 8. Saya mau mengambil satu dulu untuk mengoperasikan perangkat lunak desain. Nah, di sini ada unit elemen kompetensinya ada 2. Kita ambil yang kedua, menetapkan perangkat lunak. Jadi menetapkan perangkat lunak ini juga dibagi 2 untuk kriteria unjuk kerjanya. Ada memilih dan ada nomor 2. Nomor 1 jadi memilih. Nomor 1 itu memilih. Nomor 2 kita perangkat lunaknya dimanfaatkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya fasilitas-fasilitasnya digali dulu apa-apa manfaatnya. Sekarang untuk selanjutnya perangkat lunak ini kita manfaatkan sesuai dengan manfaatnya untuk menghasilkan karya desain. Jadi karya desain atau hasil karya. Jadi hasil kerja yang optimal. Nah, judulnya
Jadi judul pelatihan kita ini memanfaatkan perangkat lunak desain untuk menghasilkan apa? Ada yang bisa baca? Memanfaatkan apa? Oke. Untuk menghasilkan Hasil kerja yang optimal. Tujuannya apa? Tujuannya setelah mengikuti pelatihan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, oh kayak nyanyi, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, setelah mengikuti pelatihan ini, bapak-bapak, ibu-ibu mampu memanfaatkan perangkat lunak desain yang di sini adalah Adobe Photoshop untuk mengubah background foto. Jadi untuk mengubah background foto sesuai dengan keinginan pemberi tugas atau klien. Jadi desain ini kita nggak bisa sesuai kehendak kita. Mau ini, mau itu, kita harus mengikuti kehendak dari klien kita. Jadi kalau mereka puas berarti kita berhasil. Nah, manfaatnya setelah kita melakukan atau mengikuti pelatihan ini, kita bisa mengubah sendiri background. Jadi sebelum ke klien kita juga bisa memanfaatkan. Kadang kalau misalkan kita perlu ngumpul foto, kita punya backgroundnya merah, yang dipinta biru, ya kan? Kita bisa mengubahnya sendiri. Oke, selanjutnya gimana sih? Apa sih langkah-langkahnya? Caranya sangat mudah. Cuma ada 4. Ya kan? Hanya ada 4. Yang pertama background yang mau diganti itu dipilih dulu. Jadi mau apa yang mau kita itu dipilih dulu. Backgroundnya diseleksi dulu. Kalau sudah dihapus. Jadi dipinggirin dulu. Udah dipilih, dipinggirin. Ya kan? Kalau sudah warnanya tadi, penggantinya tadi kita pilih dulu. Mau merah, mau kuning, mau hijau, dipilih. Ya, setelah dipilih barulah diletakkan di tempat yang udah kosong tadi. Oke, kebayang nggak? Gimana? Ya, kebayang Bu. Kebayang? Benar-benar kebayang? Apa kebayang? Oke, coba. Karena tadi ini masih jabaran sedikit, cuma gambaran sedikit. Kita coba dulu. Kita coba, ini saya mau mendemonstrasikan caranya. Tolong diperhatikan karena nanti Anda sekalian harus mempraktikannya. Jadi kalau sudah paham, insya Allah nanti bisa, ya. Oke. Tapi sebelumnya, kira-kira sudah ngerti belum? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Kayaknya belum ada gambaran maunya kita apa. Jadi sambil menunggu tampilannya, saya mau membagikan lembar informasi biar lebih jelas apa saja yang saya jabarkan. Oke. Oke, dibaca lembar informasinya yang berisi pembelajaran kita hari ini. Oke, tuh penampakan. Oke, saya punya foto. Saya tidak akan mengajarkan lagi cara membuka file karena kan sebelumnya oleh instruktur sebelumnya sudah dibahas habis-habisan tuh menggunakan fitur-fitur desain grafis termasuk Photoshop. Jadi pasti udah pinter semua untuk bukanya. Oke, sekarang kita tutup, kita pilih dulu. Nah, dibuka dulu kuncinya dibuka dulu layarnya. Kita pilih ini nih, mudah sekali. Klik 1 kali, sudah. Ya kan? Tuh, tinggal di apa tadi? Tinggal di hapus. Oke, tinggal dihapus. Oke, tinggal dihapus. Terus di bawahnya, oke, tinggal dihapus. Di bawahnya, di bawah nih foto saya. Aduh, mau diulang nggak? Ulang Bu. Kita ulang boleh. Kita ulang.
Oke, sekarang di historinya. Sip. Nah, ini kan awalnya merah. Mau kita ganti background. Langkah pertama seleksi dulu. Cara menseleksinya jangan pusing-pusing. Karena kita ini punyanya solid, kita gunakan penseleksi yang untuk solid, warna solid. Warna satu nada, satu ton, yaitu Magic Wand Tool. Yang ini nih. Nih, yang ada tulisannya Magic Wand Tool. Tuh, ada. Klik satu kali, terus tekan untuk menghapus. Sudah diseleksi, hapus, tekan delete. Terus penggantinya kita maunya apa? Cari di sini nih. Kelihatan nggak mouse-nya? Oke, mouse-nya ada di sini. Klik satu kali. Terus ini tinggal dipilih nih warnanya apa. Arahkan dulu. Nih, ini tinggal ditarik di bagian sini. Tuh, mau ungu boleh. Mau apa nih? Kuning boleh. Biru boleh. Oke. Kalau sudah klik oke, nih belum kelihatan, di seleksi sudah, hapus sudah, ya kan? Terus dipilih warnanya sudah, warnanya belum kelihatan. Tinggal pencet kaleng cat tumpah. Jadi kan ingat aja fungsinya. Kalau kaleng cat itu untuk mengaplikasikan warna. Kaleng cat tumpah, paint bucket tool. Oke? Nih pen bucket toolnya udah nih, ada kaleng tumpahnya kelihatan di sini, tinggal pencet aja satu kali, ceprut. Tuh, jadi deh ungu, ya kan? Terus sekarang diselesaikan, diselect. Oke. Nah, dari penjelasan ini pasti udah jelas sekali, diikuti dengan apa tadi? Ada lembar informasi kita. Di lembar informasi sekarang saya akan membagikan job sheet. Silahkan kalian kerjakan. Nih, kalau yang mau bertanya sebelumnya boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Yakin? Saya tanya Bu, Boleh? bagaimana kalau background yang sebelumnya itu bukan warna solid Bu? Oke. Nah, ini kan kita ini belajar bertahap, Iya. ya kan? Kita yang mudah dulu. Pelan-pelan baru lari. Oke. Jadi untuk seleksinya dia lebih rumit. Kita belum belajar ke sana. Oke, ada lagi? Boleh? Itu waktu nyeleksi itu karena masih kasar apanya pertukaran apa backgroundnya itu Bu. Bagaimana cara menghaluskannya? Nah, kalau yang ini yang sudah ada saya sambil bagi ini job sheet-nya. Saya bagikan job sheet untuk latihan kita. Oke. Job sheet-nya saya bagikan. Di dalam job sheet itu ada perintah-perintah yang harus diikuti. Nah, untuk tugasnya, jadi yang ini nanti akan pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita menggunakan, jadi saya menggunakan foto yang ada sinyal ada. kali yang gini terus. Silahkan dipraktikan, job sheet-nya sudah saya bagi. Silahkan dipraktikan. Terus untuk fotonya kan sudah dibagi kemarin di Google Drive. Udah di-download semua kan? Ya Bu. Oke, coba dipraktikan. Saya kondisikan untuk yang ini, yang tinggal satu klik satu kali delete. Yang penting kita mengerti alurnya, ya. Oke, udah selesai semua. Ada kesulitan untuk mengerjakannya? Ada kesulitan nggak? Tidak? Oke, selanjutnya saya akan membagikan lembar informasi. Lembar evaluasi, silahkan diisi. Oke, sepertinya udah selesai semua. Udah selesai? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Saya ambil. Oke, dari yang saya lihat ada 5 soal. Ternyata alhamdulillah yang tadi nggak nanya ternyata mengerti dan bisa. Nah, kesimpulan dari ini kita, saya yakin kita semua udah bisa mengerjakannya. Dan tadi ada 4 langkah tadi. Apa langkahnya? Apa langkahnya? Seleksi, hapus, ya kan? Seleksi, hapus, pilih, terus aplikasikan. Hanya 4 itu. Nah, untuk tugas tambahan di rumah, yang ini tadi pertanyaan dari tadi Bapak siapa? Maaf, yang belakang, yang baju putih. Oh, Pak Arifin. Pertanyaan dari Pak Arifin akan terjawab di sini. Saya sudah memilihkan foto yang sekali seleksi tidak hilang. Oke?
Nanti dikumpulkan di drive yang sudah dibagi kemarin, tinggal di-upload aja. Oke, selanjutnya yang saya ucapkan terima kasih. Bisa. Kasih Pak. Kurang sih Pak. 1 menit lagi. 1 menit lagi? Terus katanya habis.